Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Akmal dengan RP 15 2019 044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk tugas pertemuan 5, yaitu implementasi minimap, jam, fungsi energi, dan logo button pada main menu. Langsung aja ke Unity-nya. Mungkin yang pertama-tama itu penjelasan tentang minimap. Nah, di sini saya pada UI-nya saya sudah buat untuk si minimapnya seperti ini. Saya menggunakan mesin dan semacamnya. Itu ya sesuai dengan modul yang dijelaskan. Kemudian asetnya juga sama, menggunakan modul yang sama untuk si minimap. Lanjut ke codingannya. Nah, codingannya seperti ini. Jadi kita buat variabel transform player minimap. Kemudian kita buat si void-nya. Void-nya itu vektor 3 new position. Nah, si new position ini mengambil posisinya si player minimap ini. Lalu untuk new position ya, position itu yang y-nya, yang atau ke atasnya itu akan tetap gitu, si mengambil si posisi y-nya. Jadi si posisi y-nya akan tetap, sedangkan si x sama z-nya nanti tergantung si new positionnya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk rotasinya. Nah, rotasinya ini pertanian Euler, si X-nya nanti akan berotasi 90, player minimapnya tetap nanti roll angle, lalu si Z-nya itu 0. Nah, selanjutnya mungkin untuk fungsi energi dulu ya. Untuk fungsi energi dulu, energinya ini saya sudah buat sebelumnya di pertemuan sebelumnya untuk si UI-nya. Kemudian di sini untuk sini HUD energinya. Nah, pada codingan si energinya itu pertama-tama kita buat variabel yang ini digunakan. Nah, di sini seperti image current on energy nanti buat current energinya. Lalu mengambil game player object player. Kemudian di sini ada private float energy, yaitu sebesar 200 nilainya. Kemudian max energinya 200 float energy, terus float kecepatan lari, kemudian float input X dan float input Z. Nah, nanti si variabel ini itu mengambil dari si script yang ada di pergerakan player. Karena kan nanti ketika lari si energinya berkurang. Nah, lari itu kan scriptnya ada di sini, jadi mengambil dari variabel yang ada di pergerakan player. Seperti itu, sering memanggil dari pergerakan player. Kemudian masuk kode void start, kita buat player nantinya. Move to player, nanti mencari player yang ada di Unity-nya. Player ini nih. Nah, selanjutnya kita kecepatan larinya. Nah, ini kecepatan larinya itu variabel yang kecepatan lari ini mengambil komponen speed lari yang ada di script pergerakan player. Seperti itu. Kemudian juga sama untuk void update-nya itu kecepatannya juga mengambil dari kecepatan yang ada di pergerakan player, kemudian input X mengambil X dari pergerakan player dan input Z mengambil Z dari script pergerakan player. Kemudian kita buat update energi drain, update energi. Mungkin loncat dulu. Nah, di sini baru kita buat void-nya. Nah, jika kecepatan sama dengan kecepatan lari, maka nanti si input X-nya itu lebih besar dari 0. Jika input X-nya jadi pertama itu jika kecepatannya sama dengan kecepatan lari, maka ada perubahan lagi di sini. Jika X-nya itu lebih besar dari 0, kemudian input Z-nya lebih besar dari 0, maka nanti jika energinya juga lebih besar dari 0, maka nanti energinya akan berkurang sebesar 10. Jika tidak, nanti energinya dicek ulang, nanti energinya
lebih kecil dari maks energi atau tidak. Kalau iya, nanti energinya itu akan bertambah lagi. Jadi ketika kalau lihat di sini, jadi ketika lari gitu ya, ketika melakukan lari, speed lari, maka nanti energinya akan berkurang. Kalau di sini tuh nanti jika misalnya diam, dalam keadaan diam si karakternya nanti eh ya energinya akan bertambah lagi. Cuma nanti ada error di sini untuk kasus saya itu. Oke, lanjut dulu aja, di sini baru update energinya. Jadi float rasionya itu sama dengan energi bagi max energi. Kemudian buat current energy, direct transform, local scale, terus new vektornya rasio 1:1. Seperti itu untuk yang energi. Kemudian lanjut dulu aja ke untuk yang time. Mungkin di sini yang time itu kita buat dulu di sini si public text time nanti. Jadi kan si waktunya itu berupa teks nantinya yang mengambil dari enviro. Nah, sini di sini kita udah buat private void-nya. Oh, sebelumnya nanti yang energi kita baru masukkan di update-nya yang tadi, update energi. Lalu di sini untuk update waktunya kita mengambil jam dan menit dari enviro, dari waktu yang ada di enviro, aset enviro. Kemudian buat string game hours dan string game minutes. Jadi nanti supaya si tampilan itu misalnya 09:00. Nah, seperti itu. Jadi tidak 9:00 supaya lebih bagus. Nah, seperti ini. Jika hoursnya bisa sama dengan 0 dan hoursnya lebih kecil dari 10, maka game hoursnya itu sama dengan 0 baru ditambah si stringnya, si hour stringnya. Jika tidak, maka si hoursnya aja, si jamnya aja. Jadi nggak ada tulisan nolnya gitu, tambahan nolnya di depan. Kemudian yang minute juga sama seperti itu. Mungkin selanjutnya ini oh ya, langsung aja kali ya kita masuk ke sininya. Dan juga tadi yang untuk si enemy icon juga saya udah buat di sini. Sebentar. Ini di enemy. Tampilannya itu langsung saja di run kali ya. Biar kelihatan. Nah, ini hasilnya. Untuk yang minimap tuh sudah berfungsi. Jadi ketika belok kiri kanan nanti si mapnya ikut berputar seperti itu. Terus si kursor yang ada di mapnya itu akan mengikuti si karakter yang ada di tampilan layar ini. Takut. Sebentar. Nah, kemudian ini perhatikan untuk yang energinya. Nah, jika ini akan berkurang si energinya kalau lari. Cuma di kasus saya itu si energinya kalau ketika diam itu tidak menambah. Seperti itu mungkin. Kemudian tuh di mapnya juga udah ada untuk anime iconnya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir itu untuk tampilan main menu yang saya buat itu seperti ini. Sebentar. Nah, untuk tampilannya baru seperti ini. Dengan judul End of War. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.